Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi di hari ini, hari Jumat, tanggal 27 Maret tahun 2026, dan saya percaya kita ada dalam sukacita ketika menyambut hari ini dan menikmati hari berkat pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita mengawalinya dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu dan kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh sehat kuat diberkati, menikmati berbagai kebaikan Tuhan. Dan kami mau memulaikan hari ini dengan menyembah hadirat-Mu secara bersama-sama dalam saat teduh pribadi. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, tuntun sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu bekerja, supaya setiap firman yang kami baca, mampu kami mengerti untuk dilakukan dalam hidup setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam Injil Matius pasal 26, dibaca ayat 65 dan ayatnya yang ke-66. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Kita semua yang diberkati Tuhan, tema perenungan di pagi hari ini adalah ia harus dihukum mati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Di mahkamah agama, Yesus Kristus diserang dengan berbagai tuduhan. Meski tidak satu pun kesalahan ditemukan. Mereka begitu ngotot sebab sebelum peradilan itu digelar, mahkamah agama telah sepakat Yesus Kristus harus dihukum mati. Keputusan tersebut lahir dari kebencian dan dengki karena Yesus Kristus menelanjangi kemunafikan dan kejahatan mereka. Ia juga membuat mereka merasa tersaingi. Meskipun Yesus Kristus menggunakan sebutan anak manusia untuk menjawab pertanyaan imam besar di ayatnya yang ke-64, namun jawaban ini dianggap pengakuan bahwa dia adalah Mesias. Orang Yahudi memahami Mesias secara politis, yakni dia yang mengalahkan musuh Israel. Dengan demikian, mereka menemukan alasan membawa Yesus Kristus ke pengadilan. Sebab dia dianggap memberontak terhadap kekuasaan Romawi. Jawaban ini juga dianggap menghujat Tuhan Allah. Imam besar mengoyakkan jubahnya, tanda protes. Lalu ia meminta persetujuan orang banyak untuk menghukum Tuhan Yesus. Ia harus dihukum mati. Demikian mereka berteriak sepakat. Keluarga Kristen kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan Allah pada hari ini menunjukkan fakta bahwa agama bisa dipakai untuk melawan kebenaran ketika berbenturan dengan kepentingan. Bahkan jabatan gereja dapat dijadikan sarana untuk mencapai tujuan, walaupun bertentangan dengan iman. Di tempat kebenaran harusnya ditegakkan, seringkali ketidakbenaran malah dipraktekkan. Firman Tuhan Allah mengingatkan orang percaya supaya kita tidak boleh terseret dan hanyut dalam keadaan seperti ini. Sebaliknya, orang percaya dituntut untuk berani mengambil resiko demi mempertahankan iman dan melakukan kebenaran. Akan tetapi, setiap orang percaya juga harus menyadari bahwa kita dapat menjadi korban ketidakbenaran atas nama agama. Kebenaran dan kebaikan yang berbenturan dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat saja mendatangkan perlawanan dan penekanan yang mengakibatkan penderitaan. Ingatlah, sebagaimana teladan Yesus Kristus bahwa keadaan seperti ini
bukanlah alasan untuk orang percaya berubah menjadi tidak taat dan setia. Dia taat dan tunduk pada rancangan Tuhan Allah untuk menyelamatkan manusia. Orang percaya pun dituntut untuk harus berani mempertahankan kebenaran meski menderita. Sebab dengan penderitaan, dengan menderita karena sesuatu yang benar, itu yang mendatangkan keselamatan dan berkat bagi setiap kita. Tuhan memberkati firman-Nya, terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami terus diajar dan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya sebagai orang yang percaya kepadamu, kami tetap setia dan taat untuk berjalan bersama dengan Engkau, memikul salib kami masing-masing, meski ada banyak tantangan, godaan di dunia yang kami tinggali saat ini. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan, akan selalu ada damai sejahtera yang kami rasakan. Di tengah berbagai masalah, pergumulan kehidupan, ajar kami Tuhan, untuk tetap menyuarakan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kemanapun kami pergi dan berada, kami terus dimampukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu Tuhan, kehidupan kami semua yang sementara menyaksikan renungan harian keluarga di pagi hari ini, Jemaat-Mu, Jemaat Gemim Maranatha Paselatan, bersama dengan kehidupan keluarga kami masing-masing, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang boleh bersama bersatu teduh dalam perenungan di pagi hari ini di mana saja kami berada. Tuhan berkati kehidupan kami. Biarlah rancangan Tuhan yang akan berlaku setiap rencana kehidupan, impian, harapan kami di sepanjang hari ini. Semuanya kami mau taruhkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Karena itu Tuhan berkati perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini. Tugas kerja, pelayanan kami, semua kami mau serahkan di dalam nama Tuhan saja. Diberkatilah setiap kami yang hari ini bersyukur, bersuka cita karena berhari ulang tahun, tapi pun karena meraih keberhasilan, kesuksesan, biarlah setiap sukacita yang kami nikmati itu dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi pun kami berdoa bagi semua anggota jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit Engkau sembuhkan, karena duka cita Engkau hiburkan. Pun dalam setiap masalah gumul kehidupan, Tuhan pun yang akan selalu merancangkan damai sejahtera. Karena kami yakin dan percaya ketika kami hidup tetap bersandar kepadamu, Engkau tetap menggendong kami dan Engkau tetap berjalan bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami semua untuk melewati hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu kami siap untuk memulaikan hari ini, hari Jumat, tanggal 27 Maret tahun 2026, dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Diberkati Komisi Multimedia, setiap mereka yang terlibat di dalamnya, mereka yang boleh bersama sehingga renungan harian keluarga di pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Biarlah pribadi bersama keluarga mereka ada dalam pemberkatan Tuhan. Maka inilah kami yang berdoa, menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paselatan. Selamat kita beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.